analisa market mingguan, dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan analisa pergerakan teknikal di pair GBP USD dan di XAU USD. Dan kita akan mulai terlebih dahulu dengan GBP USD. Dan sebelum itu kita akan melihat bagaimana pergerakan dari US dollar, perkembangannya seperti apa. Yang kita lihat dimulai dari dolar indeks. Untuk dolar indeks sendiri seminggu kemarin terlihat bahwa menguat, namun ditutup pada akhir pekan dolar indeks ditutup melemah. Dan bagaimana dengan efek sampingnya daripada penguatan serta penutupan akhir pelemahan di dolar indeks? Kita lihat berefek terhadap indeks S&P 500 atau S&P 500, bahwa S&P 500 sempat melemah tapi ditutup menguat di akhir pekan. Berarti berbanding terbalik ya korelasinya dengan dolar indeks. Kalau kita lihat dolar indeks sempat menguat selama seminggu terakhir namun ditutup melemah, tapi di sini di S&P 500-nya, indeks unggulan Amerika Serikat, dia seminggu ini kurang lebih sempat melemah tapi ditutup menguat di akhir pekan. Dan kita beralih kepada analisa utama kita, yaitu GBP USD ya. Di GBP USD sendiri pada penutupan akhir pekan di time frame monthly-nya terlihat bahwa time frame monthly-nya ditutup melemah ya, close penurunan ya, menurun. Dan kemudian di weekly-nya juga ditutup turun ya, turunnya cukup tajam weekly-nya, dan terakhir di daily-nya. Jadi selama seminggu ini kurang lebih GBP USD bergerak melemah ya, dan terlihat dengan adanya candle-candle yang ditutup lebih di posisi bawah ya, yang terlihat pada posisi candle-candle yang berwarna hitam ini. Jadi mayoritas untuk GBP USD ini seminggu ditutup melemah. Dan kesimpulannya berarti baik dari time frame monthly, time frame weekly, dan time frame daily semua sama-sama menunjukkan sinkronisasi, semuanya seragam bahwa GU ini dalam posisi penurunan. Dan berikutnya kita lihat secara trendline ya. Pada trendline sendiri kita lihat bahwa di minggu kemarin memang GU ini sudah berhasil menembus support trendline ya, yang berwarna hijau, dan dari penembusan itu akhirnya terjadi penurunan yang cukup dalam, dan saat ini GU masih dalam kondisi penurunan yang memiliki peluang untuk menuju garis trendline support di bawahnya lagi yang berwarna biru seperti terlihat pada gambar. Dan kita lanjutkan kepada technical indicator, yaitu MACD ya. Di sini untuk posisi MACD-nya sendiri masih di bawah garis 0 ya, di bawah center line 0, dan cukup bergerak aktif ya penurunannya ya di bawah center line 0. Berarti dikonversikan juga dengan garis trend line-nya yang ada di MACD serta signal MACD lainnya yang berwarna merah ya, yang moving average daripada MACD sendiri ini terlihat di layar. Maka semuanya masih konfirmasi untuk melanjutkan downtrend continuation ya, jadi masih kecenderungannya untuk turun lebih lanjut. Dan beralih kepada yang selanjutnya, yang untuk indikator selanjutnya, yaitu indikator RSI atau Relative Strength Index ya. Dan penurunan ini sedang menuju daerah oversold di 30, karena untuk RSI-nya sendiri di daily RSI-nya masih di posisi angka RSI 34 ya, dan sekarang berarti sudah semakin dekat, kurang 4 poin lagi untuk
menuju area oversold 30, tapi belum ada sinyal-sinyal untuk reversal. Jadi masih cenderung secara trendline juga yang ada di RSI untuk menuju ke area oversold-nya lebih dulu sebelum ada sinyal lebih lanjut untuk menuju reversal. Dan untuk ATR-nya sendiri, bahwa pergerakan daripada GBP/USD ini juga sebulan ini ya, di bulan Agustus ini juga semakin turun, terlihat dari posisi ATR yang semakin turun ya. Jadi GBP cukup bergerak di dalam range high low harian, candle harian yang cukup sempit, dan semakin lama range harian high dan low itu semakin sempit seperti itu. Kurang lebih 74 ya, 74 pip range dari low ke high untuk daily GBP/USD. Dan berikutnya kita akan melihat dari segi Fibonacci-nya ya. Dari analisa Fibonacci sendiri terlihat bahwa GU ini lebih condong untuk mendekati Fibo 100 ya. Dan posisi 61,8-nya kita lihat sudah terbreak di minggu kemarin. Dan 61,8 memang seperti kita ketahui adalah level penting dalam sebuah analisa menggunakan Fibonacci, dan memang terjadi penurunan yang cukup dalam, yang sehingga target selanjutnya untuk GU ini ataupun sterling ini adalah di area Fibo 100. Dan berlanjut ke yang terakhir, yaitu di analisa support resistance. GU tampaknya juga semakin dekat dengan support paling bawah di analisa support resistance ini ya. Jadi support sebenarnya di 31.35 ya, 3570 lah seperti itu kurang lebihnya. Dan ini cenderung lebih mendekati ke area penurunan. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan GBP/USD yang sebelumnya ini, yang tadi kita sampaikan, adalah bahwa baik dari analisa secara close candle di time frame monthly, weekly, dan daily semuanya ditutup turun. Kemudian juga dari analisanya trendline-nya juga kecenderungan untuk turun. Berlanjut kepada analisa MACD dan RSI, semuanya juga masih menunjukkan tren penurunan. Dari Fibo-nya juga cenderung untuk mendekati ke angka Fibo 100, dan juga untuk yang terakhir di support resistance-nya cenderung untuk mendekati low support-nya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan adalah bahwa GBP/USD dalam waktu seminggu ke depan masih berpeluang untuk turun lebih lanjut. Dan baiklah, kita akan memasuki yang bagian berikutnya, yaitu kepada analisa emas ya, atau XAU/USD. Untuk XAU/USD sendiri, untuk monthly-nya ditutup turun ya di minggu kemarin, kemudian weekly-nya ditutup naik di minggu kemarin, dan daily-nya juga ditutup naik di minggu kemarin. Dan kita lanjutkan kepada analisa support dan resistance. Di analisa support resistance ini jaraknya antara harga running ya dengan trendline resistannya dan trendline supportnya cukup jauh ya. Jadi masih berada di area tengah-tengah. Jadi belum ada terlihat arahnya kemana dari segi trendline-nya. Kemudian dari analisa berikut dari indikator technical MACD ya. Technical MACD-nya kalau kita lihat, MACD masih tren penurunan ya, masih di bawah garis nol. Tapi di situ ada tahanan berupa garis trendline yang dipasang di MACD. Tapi ini memang pergerakannya cukup sempit ya untuk XAU. Kita lihat daily-nya kemarin juga cenderung beberapa hari selama seminggu kemarin XAU bergerak sideways ya, dalam trading range ya, pergerakan sebuah di level yang sempit baik high dan low-nya. Dan kita lanjutkan kepada analisa berikutnya, yaitu analisa RSI-nya. Untuk RSI-nya sendiri memang saat ini di harga di level 47, yang artinya ini kalau kita lihat dari level 70 kemudian 30, 47, berarti RSI-nya masih ada di tengah-tengah. Tapi di garis trendline yang dipasang di RSI sendiri memang ada kecenderungan untuk
turun ya untuk XAU-nya ini. Dan untuk ATR-nya terlihat bahwa minat pasar cukup besar ya. Kita lihat bahwa dari yang selama bulan Juli, kemudian di awal Agustus, untuk range pergerakan daripada XAU ini cukup sempit ya, cukup sepi lah seperti itu ya. Tapi tiba-tiba ada suatu lonjakan volatilitas di mana di ATR ditunjukkan bahwa ATR-nya terlihat naik ya, dan ada sebuah range dalam 14 hari ini. Secara rata-rata XAU ini akan bergerak dalam range $25 baik dari high ke low-nya dan low ke high-nya seperti itu. Dan berlanjut kepada analisa Fibonacci-nya sendiri. Untuk Fibonacci-nya sendiri kita melihat bahwa posisi XAU sekarang ini adalah ada cenderung untuk mendekat ke 61,8 dan ke 100 ya. Jadi imbang ya, karena XAU-nya sendiri kalau kita perhatikan bergerak dalam sebuah trading range dalam fase sideways. Dan tapi diingat bahwa dalam sebuah fase sideways itu biasanya terjadilah sebuah pengumpulan sebuah tren, yang tren itu masih harus kita lihat lebih lanjut apakah kecenderungannya akan tren naik apa tren turun. Dan dilanjutkan yang terakhir di bagian support dan resistennya ya. Untuk XAU sendiri untuk kecenderungan memang lebih dekat ke resisten 1790 ya. Kemudian untuk di supportnya di 1750. Nah, ini artinya 1790 ini menjadi level resisten yang penting ya, cukup penting, karena bagi XAU jika dia berhasil menembus 1790 maka ada sebuah peluang untuk menuju ke resisten berikutnya di 1832. Namun jika memang kecenderungan dia memiliki kekuatan untuk ke 1750, yang ini kita lihat cukup lumayan ya jaraknya dari analisa support resisten ini, maka kemungkinan XAU akan cenderung untuk turun di bawah 1750. Nah, baik, kesimpulannya yang bisa kita dapatkan dari analisa yang mix tadi ya, saya bilang cukup mix ya, karena berbeda dengan tadi GBP/USD yang cukup banyak saling seragam ya antar indikator klasik dan indikator teknikal modern. Di XAU ini cukup mix, baik apa yang disampaikan oleh indikasi di indikator klasik dan indikator teknikal yang modern ya. Jadi saya melihat kecenderungannya lebih kita menunggu bahwa apakah level 1790 ini bisa tertembus atau tidak, karena kansnya lebih besar untuk menembus 1790, dan untuk kemudian jika terjadi penembusan itu dia mencoba untuk melanjutkan ke 1832. Namun waspadai, karena secara teknikal juga belum ada sebuah konfirmasi yang cukup jelas di sini yang kita saksikan bersama. Tetapi patokan bahwa level resisten 1790 dan level support 1750 ini adalah menjadi sebuah kunci untuk melihat pergerakan XAU selanjutnya. Baiklah, demikian analisa yang bisa saya sampaikan di dalam acara analisa market mingguan. Sukses selalu untuk Anda semua dan terima kasih.